Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu projo yang sebut rakyat ingin Jokowi presiden seumur hidup dan langsung dibalas oleh PDIP, aspirasi konyol melecehkan konstitusi ya. Jadi ini menarik, yang mengkritik justru the ruling party, partainya Pak Jokowi sendiri. Jadi sekarang itu fungsinya apa projo ataupun relawan Jokowi ya, yang seharusnya sudah selesai ketika Presiden Jokowi itu menjabat sebagai presiden dan harusnya sudah dibubarkan ya, karena presiden sudah menjabat dan sekarang sudah masuk sisa 2 tahun jabatan. Tetapi itulah ya yang kita khawatirkan, terus menerus menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ini sesuai yang dilansir oleh wartakotalive.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Wartakotalive.com Jakarta, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu merespon pernyataan dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Aris Setiadi soal keinginan relawan agar Jokowi menjabat 1 periode lagi. Budi Aris sebelumnya mengungkapkan aspirasi melalui masyarakat rakyat Musra di wilayah Indonesia Timur menginginkan Joko Widodo menjabat sebagai presiden 3 periode. Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan presiden. Dirinya menilai suara-suara yang menyatakan perpanjangan masa jabatan Jokowi adalah aspirasi yang konyol dan melecehkan konstitusi. Nggak boleh keluar dari pakem itu. Ngotak-ngatik ini aspirasi, pengen penundaan bahkan perpanjangan. Itu aspirasi konyol, itu aspirasi melecehkan konstitusi. Contempt of Constitution, ujar Masinton dalam webinar Total Politik Minggu 18 Desember 2022. Masinton menegaskan langsung penolakan tersebut kepada Budi Ari bahwa pihak manapun tidak boleh membuka ruang wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Menurut Masinton, isu tersebut tidak boleh dihembuskan meski mengatasnamakan aspirasi rakyat. Siapapun yang melanggar aturan dasar dalam konstitusi kita, itu contempt of constitution, melecehkan konstitusi, itu tidak boleh. Kita tidak boleh membuka ruang atas nama apapun, kata Masinton. Mau keputusan rakyat, mau aspirasi rakyat, bernegara itu berkonstitusi. Kita harus tutup buku, nggak boleh. Jadi begitu Pak Budi Ari, tambah Masinton. Amanat konstitusi mengenai pembatasan masa jabatan menurut Masinton harus dipatuhi secara konsisten. Pembatasan masa jabatan eksekutif, kata Masinton, dilakukan untuk menghindari potensi kesewenang-wenangan. Dalam tatanan ketatanegaraan negara demokrasi itu, masa periodisasi masa jabatan eksekutif dibatasi 2 periode itu jelas. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kesewenang-wenangan, yang namanya periode masa jabatan yang tidak terbatas, pungkas Masinton. Masinton mengatakan bahwa ketentuan dalam konstitusi bernegara di Indonesia telah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam 2 periode yang masing-masing dapat dijabat selama 5 tahun. Dia pun mengatakan bahwa seseorang atau pihak yang ingin tetap berkuasa melewati masa jabatannya ibarat ambisi Fir'aun yang ingin menjadi Tuhan. Yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menabrak konstitusi adalah hasrat Fir'aun politik, kata Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Total Politik Minggu 18 Desember 2022. Anggota Komisi 11 DPR RI ini menuturkan bahwa penguasa yang telah berkuasa selama 2 periode tidak boleh lagi menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah presiden. Semua pihak, lanjut Masinton, harus konsisten terhadap reformasi dan demokrasi. Substansi dari reformasi dan demokrasi 98 lalu. Satu diantaranya adalah membatasi periodisasi masa jabatan kekuasaan atau presiden eksekutif ya, ujarnya. Ia pun menjelaskan alasan jabatan bidang eksekutif harus dibatasi, hal itu lantaran wewenangnya yang besar terhadap jalannya sebuah pemerintahan negara. Lembaga eksekutif pun punya kendali terhadap anggaran. Masinton bilang hal itu merupakan lembaga eksekutif yang berbeda dengan legislatif, sekaligus membuat kekuasaannya perlu dibatasi. Dia memberikan kesewenangan yang sangat besar, maka seluruh klaster eksekutif itu dibatasi, baik itu presiden, gubernur, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota. Dia dibatasi cukup hanya 2 periode. Kenapa kekuatan eksekutif yang dibatasi bukan kekuasaan legislatif? Karena eksekutif itu diberikan anggaran di berbagai negara, karena dia bukan bagian dari eksekutor, maka legislatif itu tidak dibatasi. Tetapi eksekutif memang dia dibatasi karena dia diberikan anggaran yang besar untuk melaksanakan program-programnya, papar Masinton. Dia menamakan pembatasan jabatan terhadap sektor eksekutif itu sekaligus pula untuk menghindari adanya potensi kesewenang-wenangan pemimpin terhadap jabatannya. Untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang tadi, Fir'aun politik yang kemudian menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk melakukan apa saja, bahkan itu yang bertentangan dengan kehendak rakyat tadi, ujar tutur Masinton.
Sebelumnya, Budi Ari mengungkapkan terdapat beberapa wilayah di Indonesia Timur yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Indonesia Timur masih menginginkan Pak Jokowi lagi untuk 3 periode. Bahkan Indonesia Timur di Maluku, Papua bisa seumur hidup, bukan 3 periode lagi, ujar Budi Ari dalam webinar Total Politik Minggu 18 Desember. Ya, sobat sekalian, itu ya bagaimana keinginan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan konstitusi, dan kita harapkan perbincangan tentang penundaan dan juga perpanjangan periode masa jabatan 3 periode itu harus ditentukan, karena pertama tidak sesuai konstitusi. Satu hal, bahwasanya masih ada banyak anak-anak bangsa ini yang masih mumpuni untuk bisa memimpin negeri ini ya. Karena ketika ada penundaan, kemungkinan juga akan ada penundaan yang lain, minta 3 periode, setelah 3 periode selesai 4 periode bahkan seumur hidup. Ini yang kita khawatirkan. Tentu saja dengan adanya kondisi sekarang Carut Marut dalam segala aspek kita khawatirkan ya kondisi akan lebih buruk ya, dan kita juga patut menyayangkan tentang genuitas ya, apakah mereka benar-benar real ya, melihat kondisi sekarang atau hanya mengikuti ya tuntutan dari ketua umumnya yang mempunyai hasrat untuk melakukan penundaan ataupun mengembuskan ya tentang isu penundaan pemilu yang sangat kita sayangkan dan tidak sesuai dengan konstitusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.